Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Jadi yang keempat, kenapa kita harus bersedekah? Karena sedekah itu adalah tadfa'ul bala, menolak bala. Dalam satu hadis disebutkan as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Sesungguhnya sedekah itu akan menutup daripada 70 kejelekan. Salah satunya itu adalah tolak bala. Di saat kita sedang diuji Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya cara adalah dengan cara menolak bala itu sendiri dengan apa? Tentu dengan berdasarkan hadis tersebut, yaitu dengan banyak bersedekah, apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Itu yang keempat. Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak bala. Yang kelima, daripada kenapa kita harus bersedekah, berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 245, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan katsirah. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, artinya adalah menafkahkan, membelanjakan hartanya dan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak sekali. Dibandingkan dengan surat Al-Baqarah ada 155, Allah sampaikan lagi bahwa perumpamaan orang yang sedang bersedekah di jalan Allah kama salih habbah, seperti orang yang menanam sebulir biji, kemudian dari satu bulir ini akan tumbuh sab'an sanabil, 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan dari 7 tangkai tersebut, kata Allah, setiap tangkainya akan Allah isi dengan 100 biji. Itulah keutamaan daripada bersedekah itu sendiri. Di mana ketika seseorang bersedekah 1, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 7. Dari 7 tangkai ini, Allah lipat gandakan 1 tangkainya berisi 100 biji. Dan itu terus menerus tumbuh dan tidak akan putus. Makanya ketika ditanyakan ya kepada baginda Rasul oleh Anas tadi, ayyu shadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Maka Rasul menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Bukan maknanya sedekah di luar Ramadan itu tidak berpahala. Insya Allah pasti sedekah itu akan berpahala. Namun di bulan Ramadan ini yang sunnah pahalanya menjadi wajib, yang wajib pahalanya bisa menjadi berkali lipat. Contoh yang sunnah, misal sholat sunat isyraq, ya mungkin insya Allah setelah kajian ini Bapak dan Ibu yang sedang ada di rumah bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq. Apa sholat sunnah isyraq? Sholat sunnah isyraq itu adalah sholat sunat yang diadakan 2 rakaat setelah sholat subuh, setelah matahari terbit. Hadisnya berdasarkan daripada Abdullah bin Umar, man shallal ghadat, siapa yang sholat subuh jamaah, dia berjamaah, summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a syams fa shalla raka'atain fa ka'annahu hajja wa umratan tammah. Kata baginda Rasul dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan, siapa yang duduk setelah sholat subuh kemudian dia zikir kepada Allah, mengadakan taklim, mengadakan murojaah, mengadakan hafalan dan seterusnya sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya seperti orang yang haji dan umrah tammah. Kata Imam Malik, seperti orang yang haji sempurna hajinya. Artinya ketika setelah sholat subuh, setelah kita kajian, laksanakan sholat sunnah isyraq, pahalanya sama ketika kita mengadakan sholat berjamaah di masjid, di surau, di musola, dan di lain tempatnya. Artinya pahala sunnah ini ya walaupun hanya sunnah tetapi besar sekali pahalanya. Banyak orang yang melihat bahwa ini cuma sunnah saja,
Justru yang remeh-remeh inilah pahalanya sangat besar sekali. Justru yang orang dianggap kecil inilah bahwa pahalanya tersimpan besar sekali. Mungkin orang berpikiran, ngapain sholat sunnah? Ya, hanya sholat sunnah inilah tidak apa-apa, tidak ada pahalanya. Ya, kalau tidak mengerjakan ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mengerjakan, maka pahalanya tentu akan kita dapatkan. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Mungkin di luar Ramadan kita jarang melaksanakan. Nah, di saat bulan Ramadan inilah kita panen, kita raih ya amalan-amalan sunnah itu dengan sebanyak-banyaknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar disebutkan bahwa siapa yang mengerjakan sholat sunnah, diriwayatkan ada 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitan fil jannah, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Dalam hadis Muslim penjelasannya disebutkan bahwa yang 12 rakaat itu adalah 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, dan 2 rakaat qabliyah subuh. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan bahwa yang 10 rakaatnya adalah 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qabliyah subuh. Di antara sholat sunnah tersebut yang paling utama ternyata adalah di sholat qabliyah subuh. Kata Rasul disampaikan bahwa rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh pahalanya seperti orang yang diberikan dunia dengan seisinya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah makanya kenapa Rasul mengatakan dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari Muslim tadi yang ditanyakan oleh Anas bin Malik, kenapa sedekah di bulan Ramadan lebih utama? Karena memang di situ banyak sekali menyimpan rahasia. Seperti halnya kalimat Ramadan yang terdiri dari ra, mim, dod, ain, alif maksud saya, dan nun, ini ternyata memiliki nilai filosofis dari huruf-huruf yang simbol daripada Ramadan itu tersebut. Ra memiliki makna rahmat atau kasih sayang. Di mana di bulan Ramadan ini Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Mim memiliki arti magfirah, ampunan. Apa artinya? Bahwa siapa yang memohon ampunan di bulan Ramadan ini, niscaya Allah akan kafarah, akan hapus segala dosa-dosanya. Seperti hadis yang sudah dikenal orang, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan baik dengan penuh keimanan, maka ghufira, Allah ampuni segala dosanya yang sudah lewat, yang sudah lalu Allah hapuskan. Bahasa kitanya pemutihan, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sedang mengurus surat, ada biaya ini, ada biaya ini, ada biaya itu, tapi ketika ada pemutihan gratis. Seperti halnya dengan dosa. Ibaratnya ada pemutihan. Segala dosa yang sudah kita lakukan di masa lampau, gufira, Allah ampuni. Makanya di situ ada mim memiliki arti magfirah, artinya ampunan. Kemudian dod, dod artinya domanah, jaminan. Apa jaminannya? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata hadis qudsi? Allah katakan, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku, maka akulah yang akan membalas segala pahala yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa. Jaminannya adalah tentu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ada huruf alif, ya. Di situ ada alif yang berarti aminah. Apa aminah? Aminah artinya aman, ya, tentram. Sebab di dalam bulan Ramadan ini insya Allah segala sesuatunya hati kita diberikan aminah, hati kita diberikan kenyamanan, hati kita diberikan keamanan daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah nun yang memiliki arti nikmah, kenikmatan. Kata hadis, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa disediakan 2 kebahagiaan. Farhatan indal iftar, yang pertama bahagianya ketika berbuka, yang kedua farhan, bahagia indal liqa'i rabbih, ketika dia bertemu dengan Tuhannya.
inilah yang bisa disampaikan ya, kenapa kita harus bersedekah. Yang pertama, orang yang mati, orang yang wafat itu biasa minta ditangguhkan kepada Allah hanya untuk bersedekah. Maka selagi kita hidup ya, selagi kita memiliki harta ya, waktu sehat ya, hartanya berlipat ya, rumahnya 4 tingkat ya, mobilnya mengkilat, ditambah istrinya 4 mungkin ya. Kamana wae akang ya, kamana wae bapak dan ibu ketika menghadapi sakaratul maut cuma penyesalan yang ada. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya 1 menit saja aku bisa hidup lagi, niscaya akan aku sedekahkan. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin, dan niscaya aku menjadi orang yang saleh. Yang kedua, kenapa kita harus bersedekah? Karena amal yang tidak putus sampai hari kiamat adalah sedekah. Seperti hadis yang sudah dikenal orang, wa idza matal insan inqata 'amaluhu min salasah. Ketika seorang mati, maka semua pekerjaan amalnya putus kecuali yang 3. Salah satunya adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus sampai hari kiamat. Yang ketiga, Allah mengirimkan malaikat yang akan mendoakan kepada orang yang bersedekah, Allahumma ati munfiqan khalafan. Siapa yang bersedekah pada hari itu, maka berilah gantinya, kata malaikat, ketika seseorang memberikan infak di jalan Allah. Yang keempat adalah sebagai tolak bala. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala bencana, maka salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sedekah. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su', bahwa sesungguhnya sedekah menutup 70 daripada kejelekan. Yang kelima, yang terakhir adalah kenapa kita harus bersedekah? Pahalanya berlipat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan Ramadan tersebut. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa kita laksanakan ya. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita kerjakan, mudah-mudahan dengan amalan yang kita kerjakan ini menjadi wasilah bagi kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Silakan. Demikianlah apa yang disampaikan oleh guru kita Ahinal Karim Bapak Fauzi Arifin LC, yang mana sedekah yang paling utama di sisi Allah di bulan Ramadan ini adalah tarjul amariyah, azril amariyah. Yang kedua, bersedekah tidak putus pada hari itu, yaitu iza matubnu adama in kota amalu ila salasin. Au ilmu yantaqabi, sedekah jariyah, amal solehah. Yang ketiga, bersedekah. Allah akan kirimkan para malaikat. Barang siapa yang pada hari ini bersedekah akan ganti, Allah akan menggantikan semua kebaikan di dunia. Yang keempat, yaitu sedekah atfa'ul bala, yaitu penolak bala. Demikian para hadirin jamaah sekalian, taklim Zoomline ini, semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Kan kepada Amin. hadirin yang mau bertanya, silakan ajungkan tangan dan langsung dijawab oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya nih tentang sedekah di masa kita dalam kondisi sulit. Itu bagaimana caranya atau kuncinya supaya kita bisa, kita dalam kondisinya sempit maksudnya, tapi kita ingin bersedekah itu supaya lebih plong, supaya lebih tidak memberikan saya aja sulit di mana saya mau bersedekah, itu kuncinya supaya itu berhasil bagaimana ya Pak Ustaz? Terima kasih. Apa yang Ilyas? Pak Ilyas. Baik, pertanyaannya tadi tentang bagaimana kita dalam keadaan sulit ini masih bisa bersedekah gitu ya. Tentu dikembalikan lagi kepada hati kita. Dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya asas dari segala amal adalah niatnya. Walaupun istilahnya cuma sedekahnya sekecil semut misalkan ya, itu sesuai dengan kemampuan kita,
Allah akan nilai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun hanya zarrah sebesar biji sawi atau sebesar biji atom sekalipun, yarah, Allah akan perlihatkan. Maknanya, walaupun dalam keadaan sulit demikian, kita ingin tetap bersedekah, alhamdulillah Allah masih memberikan kelapangan bagi kita, Allah masih memberikan hidayah bagi kita untuk mau berbagi dengan yang lain, walaupun nilainya hanya sedikit, tapi di mata Allah akan Allah perhitungkan. Seperti yang difirmankan Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah." Siapa yang memberikan kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi, Allah akan perhitungkan. Jadi di sini jangan memperhitungkan besar kecilnya yang kita berikan, ya. Jangan memperhitungkan besar kecilnya yang bisa kita sumbangkan. Semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memang melihat daripada kadar kemampuan kita sendiri. Kalau misalkan kerbau menyumbangkan kambing, wajar, kerbau gede, ya. Tapi kalau misalnya gajah menyumbangkan semut, orang ketawa mungkin, ya. Ngapain gajah nyumbang semut? Nggak seimbang, Pak, ya, Pak. Tapi kalau misalkan kambing menyumbang gajah, ini luar biasa, Pak. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah mendengar kisah atau mendengar suatu cerita orang yang maaf, yang biasa saja, tapi dia mampu untuk memberikan hartanya dari apa? Mungkin bisa dari nabung, seperti yang ada di viral di televisi, anak sekolah yang memberikan celengannya, ya padahal dia tidak punya apa-apa, ya. Padahal hanya itu yang dia punya, ya. Tetapi Allah berikan petunjuk kepada hatinya untuk menggerakkan hatinya untuk mau berbagi dengan orang lain. Mungkin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, mangga. Boleh dong nanya. Tentang bersedekah. Kalau bersedekah itu urutan yang paling utama itu ke siapa dulu ya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Disebutkan dalam Quran, innallaha ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ya, bahwa Allah memerintahkan kepada kita 3 kebaikan. Ya'muru bil adli, adil, ihsan, berbuat baik, wa ita'i dzil qurba. Di situ ditekankan memberi kepada dzil qurba, orang yang dekat dengan kita dulu. Kita mengenalnya dengan istilah kerabat, Pak. Ya, qurba itu dari lahirnya kerabat. Kerabat dalam bahasa kita itu adalah serapan dari bahasa Arab qurba, orang yang dekat, qarib, dekat. Jadi kalau orang mengatakan orang Arab qarib, sini dekat-dekat, nah gitu. Qarib, sini. Dalam Quran kan disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada hambaku bertanya tentang aku, jawab inni qarib, aku dekat. Makanya istilah qarib ke bahasa Indonesia menjadi karib jadi kerabat. Sahabat karib, sahabat yang dekat. Kerabat berarti keluarga yang dekat dengan kita. Jadi yang paling utama adalah keluarga kita yang terdekat dulu, ya. Mana dilihat dulu. Mungkin kalau misalkan ada kelebihan rezeki, Bapak dan Ibu sekalian bisa membuat list lah, katakan, ya. Dibuat list. Siapa nih keluarga kita yang masih membutuhkan, ya. Setelah dari keluarga kita, baru tetangga-tetangga kita yang paling dekat. Lalu setelah itu jangan di luar jangkauan kita. Kenapa harus begitu? Untuk menghindarkan fitnah Bapak dan Ibu. Bisa kita menyumbang, mohon maaf, kita menyumbang ke luar misalkan, tapi keluarga kita maaf ada yang kekurangan. Ini tentu akan menjadi fitnah, ya. Walaupun niatnya dia untuk bersedekah, niatnya untuk berinfak adalah ikhlas, tetapi mungkin dia melihat, ya, lupa atau mungkin tidak terlihat oleh dia ada keluarganya yang memang masih membutuhkan. Jadi dalam hal ini yang paling utama adalah lihat dulu keluarga. Kalau misalkan keluarga sudah insya Allah alhamdulillah sudah mapan, sudah bercukupan, maka kita lihat lingkungan, ya, tetangga-tetangga yang sekitar kita. Walaupun tidak ada salahnya juga
kita memberikan di luar itu semua. Tidak ada salahnya. Cuman yang lebih utama itu adalah kita memberikan kepada keluarga kita, lalu kepada yang sekitar kita. Itu yang lebih utama. Seperti yang disampaikan oleh Allah tadi, wa ita idzil qurba, orang yang paling dekat dengan kalian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon enggak Pak Bandi? Saya mau tanya Pak Ustadz. Saya jawab. Kalau sedekah niatnya untuk orang tua kan sampai Ustadz. Ya. Tapi kalau niatnya untuk istri gimana Pak Ustadz? Buat istri. Ya, istri yang udah almarhum. Oh, istri yang keberapa Pak? Jangan tua kan, asal jangan istri orang Pak ya. Asal jangan istri orang Pak ya. Tapi ini untuk Baik. istri yang udah almarhum gitu. Baik, ya. Ada satu kisah digambarkan di zaman Rasulullah sendiri. Ada orang bertanya kepada Rasulullah. Ustadz, mic-nya maaf Pak Ustadz. Oh iya. Ya Rasulullah, saya ingin menghajikan ibu saya yang sudah tidak ada. Ahajju ilaiha, kata orang ini, apakah saya boleh berhaji untuk ibu saya? Kata baginda Rasul, silahkan. Ya, kamu berhaji, niatkan untuk yang sudah tidak ada. Ya. Kemudian fa'asadaq, apakah saya boleh bersedekah juga? Kata Nabi, silahkan. Tasaddaq bi ismiha, silahkan kamu bersedekah atas nama ibunya. Jadi berdasarkan dari riwayat ini, maka para ulama menjelaskan boleh kita memberikan sedekah atas nama yang sudah tidak ada. Seperti halnya kita berhaji. Ada namanya haji badal. Haji badal itu haji yang mengganti orang yang sudah tidak ada. Jadi orang yang sudah tidak ada, misalkan orang tua kita belum sempat haji, dan kita diberi kelebihan rezeki Allah untuk berhaji, misalkan kita berhaji untuk orang tua, tapi dengan syaratnya kita sudah berhaji duluan, Mbak. Ya, kita sudah, atau diberikan kepada orang lain yang sudah berhaji, tolong hajikan orang tua saya. Tapi jangan juga ditulis di nisannya ditambah hak, ya, Pak. Nggak boleh. Ya. Nggak ada hak, tiba-tiba pas di batu nisan ditambah haji fulan, ya. Pahalanya maksudnya, ya, pahalanya adalah pahala berhaji. Nah, jadi dari keterangan ini boleh kita memberikan pahala bagi yang sudah tidak ada dari infak yang kita niatkan. Ya, makanya sang guru besar Hasan Al-Basri ketika beliau masih menjadi murid, dia kalau mau berangkat ngaji itu sering kali beliau itu memberikan infak itu untuk orang tuanya. Ya, ini untuk orang tua saya, ini untuk orang tua saya, untuk ayah saya, itu dibolehkan. Jadi intinya kita boleh menginfakkan apa yang kita berikan atas nama almarhum atau almarhumah, baik istri kita ataupun orang tua kita. Ya, itu yang memang akan terus mengalir. Seperti halnya ada satu keterangan disebutkan ketika di dalam kubur, ketika orang tua ya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, orang tua kaget. Dari mana ini? Amalan apa? Saya kan sudah tidak apa-apa lagi. Kata malaikat, ini adalah amalan dari anak kamu yang mengirimkan pahalanya untuk kalian. Ini keterangan sahih ya, bahwa orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal bisa ditransfer amalnya ketika si ahli waris atau anak-anaknya memberikan sebuah amalan yang dikhususkan untuk kedua orang tuanya, untuk istrinya kah, untuk keluarga yang lainnya yang sudah wafat. Jadi boleh. Mereka ya. Tapi niatnya dulu Pak ya, niatnya dulu. Saya niatkan untuk istri saya. Tapi kalau zakat nggak boleh Pak ya. Zakat fitrah nggak boleh. Zakat nggak boleh. Yang ada adalah amalan sunnah. Karena zakat itu adalah untuk yang masih hidup. Nah, zakat fitrah contoh untuk yang masih hidup. Contoh misalkan ketika menang takbir ada yang melahirkan, maka orang tuanya wajib membayarkan fitrah dari bayi yang baru lahir, walaupun baru nongol sesaat sebelum sholat Idul Fitri misalkan. Itu adalah untuk yang amalan sunnah saja. Ya, infak, sedekah dibolehkan untuk yang sudah almarhumah atau yang sudah wafat. Demikian Pak Bandi. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ulil amri nih ya. Assalamualaikum Salam Pak kenal Pak RW. Ustadz. Ya. Ya, ulil, Assalamualaikum ya, Pak ulil amri. Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Mangga, mangga. Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah boleh kita bersedekah diniatkan sesuatu? Misalkan niatnya, misalkan ada sesuatu yang saya niatkan, saya bersedekah. Nah, dengan bersedekah saya niatkan hal itu gitu. Itu bisa dilakukan apa tidak Pak Ustadz? Yang kedua yaitu yang setelah saya jalankan selama ini, saya melakukan namanya sedekah subuh Ustadz. Sedekah subuh artinya sebelum saya berangkat kerja, saya masukkan ke ada tempat celengan kecil, saya masukkan gitu. Itu ya katanya yang terbaik. Apakah benar Pak Ustadz? Karena selama ini saya jalankan terus-menerus begitu. Tiap sebelum berangkat kerja, saya masukkan ke celengan itu. Emang nilainya nggak besar, tapi insya Allah istiqomah gitu Ustadz. Nah, kata Ustadz Allah, saya benar berita bahwa sedekah yang terbaik itu yaitu sedekah subuh. Apakah benar Ustadz? Itulah yang perlu saya minta penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ini motivator Pak. Pertanyaannya seperti motivasi Pak. Memberikan motivator bagi orang lain Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pertanyaan bagus. Amin. Ya, jadi motivasi bagi kita semua, termasuk untuk saya sendiri pribadi Pak. Jadi motivasi gitu ya. Dan jadi iri juga Pak sama Bapak. Irinya kenapa? Kenapa saya nggak kebagian Pak? Iri nggak kebagian. Ya. Baik, Pak RW yang terhormat. Jadi kalau kita bersedekah kemudian diniatkan untuk satu tujuan, maksud itu dibolehkan Pak. Itu namanya tawasulan. Tawasul dengan sedekah. Boleh. Seperti halnya, maaf sedikit agak keluar dari sini, kisah 3 orang yang tersesat kemudian terkurung di gua oleh batu. Salah satu doa orang itu adalah ketika dia mengatakan, ya Allah, aku pernah bersedekah. Bila dengan sedekah ini menjadi amalan yang terbaik bagiku di hadapanmu, maka bukalah pintu batu ini. Nah, dari kisah ini bahwa boleh kita menyebutkan hajat kita, boleh kita menyampaikan maksud kita ketika kita bersedekah. Contoh misalkan kita ada keluarga yang sedang sakit. Mohon doakan ya, ini saya infakkan, mohon doakan agar istri saya misalkan, atau saya sedang sakit, tolong doakan untuk sembuh, itu bisa Pak. Atau dengan niat sendiri, ya Allah dengan sedekah ini aku mohon mudahkan hajat saya, tunaikan segala kebutuhan saya. Itu boleh Pak. Jadi intinya boleh kita menyebutkan niat hajat kita ketika bersedekah, ya itu boleh. Yang kedua, ketika Bapak yang lakukan tadi itu seperti yang sudah saya sampaikan di nomor ketiga tadi, ketika Allah menurunkan malaikat. Itu sebetulnya hadisnya bunyinya begini, ma asbaha min abdin, tidak ada satu hamba ketika dia datang di pagi hari, maka datang malaikat, 2 malaikat yang mendoakan tadi Pak. Doanya yang tadi. Allahumma, yang pertama mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafan. Berilah ya Allah orang yang bersedekah di pagi hari ini. Dan malaikat yang kedua itu menjawab, Allahumma ati mumsikan salafan. Allah berilah kehancuran, berilah kebangkrutan, kesulitan bagi yang tidak mau bersedekah. Jadi yang selama Bapak jalani ini adalah sudah termasuk kriteria doa dari malaikat Pak. Alhamdulillah Pak, setiap hari, setiap pagi itu Bapak, Pak RW didoakan malaikat Pak. Enggak perlu diaminkan Pak. Kenapa? Yang doa malaikat. Ya, yang doanya malaikat. Ya, jadi tanpa kita aminkan pun malaikat itu langsung ya mendoakan. Malaikat yang mendoakan langsung. Allahumma ati munfiqan khalafa. Itu doanya Pak. Jadi ketika kita bersedekah di subuh hari, ketika bersedekah di pagi hari, maka malaikat pagi ini, malaikat subuh itu akan mendoakan, ya Allah berilah orang yang bersedekah di pagi ini gantinya. Jadi gantinya kau sedikit. Enggak. Apa kata Nabi? Ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai di sisi Allah adalah amal yang sedikit ya, tapi dia lakukan dengan kontinu. Itu yang lebih baiknya daripada mohon maaf kita sedekah 1 juta sebulan, setahun libur misalkan. Ya.
Udah gitu minta diumumkan lagi. Ya, mohon maaf ya. Ini nanti saya sodako atas nama siapa? Atas nama hamba Allah. Berapa? 5.000. Enggak juga ya. Ya. Hamba Allah tapi 5.000 ya. Hamba Allah yang lumayan besar lah ya. Jadi artinya yang sudah Bapak lakukan itu adalah hal yang sangat baik sekali yang sudah bisa sifatnya istimror, Pak. Continue yang dimana ketika itu Allah kirimkan malaikat yang mendoakan langsung kepada Bapak sendiri. Allahumma ati munfiqan khalafan. Malaikat enggak kelihatan, Pak. Ya kalau kelihatan kabur kita semuanya, Pak. Tapi kita yakin, ya kita yakin bahwa malaikat yang mendoakan itu setiap pagi hadir, ya mendoakan bagi orang yang bersedekah subuh seperti yang tadi Bapak sampaikan. Istilahnya sedekah subuh ya Pak. Istilahnya sedekah subuh, sedekah yang dilakukan di pagi hari dan itu memang sesuai dengan hadis tadi Pak. Ya, sesuai dengan hadis tadi bahwa ketika di pagi hari Allah kirimkan malaikat akan melihat siapa yang bersedekah di pagi hari, maka dia akan mendoakan orang yang bersedekah di pagi hari. Ini menjadi motivasi bagi kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa bersedekah itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali yang langsung malaikat yang akan mendoakan. Mungkin itu Bapak RW bisa di. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Amin. 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 Mudah-mudahan terus-menerus Pak continue Pak ya. Amin. Amin. Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Pak Ustadz, ini saya mau nanya ini Pak mengenai kejelasan mengenai yang 2,5%. Kalau bagi yang punya penghasilan itu kan ada hak apa? Ya, yang 2,5% itu gimana ya Pak ya? Oh. Baik. Ini mengenai zakat Pak ya? Yang 2,5% itu 2,5% penghasilan. Oh, zakat penghasilan Pak Ustadz. Oh iya, penghasilan. Zakat penghasilan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya masalah zakat penghasilan ini memang masih ada khilaf ya, masih berbeda pendapat. Yang menyatakan bahwa zakat penghasilan ini 2,5% itu dikiaskan kepada zakat ziraah, zakat panen ya. Artinya ketika dia panen wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau panen bukan 2,5% Pak. Kalau panen itu ada yang 5%, ada yang 10%. Ya, 5% kalau dia diairi oleh peralatan lah gitu ya. Tapi kalau 10% berarti dia pengairan segala macam gratis. Jadi tidak mengeluarkan biaya sama sekali, makanya zakatnya lebih besar. Nah, ada yang mengatakan ini tidak perlu ada zakat penghasilan. Kenapa? Karena sudah ada jalurnya yaitu zakatul mal. Zakat mal. Ya, ini memang masih khilaf, masih berbeda pendapat. Karena memang ini dipopulerkan oleh seorang ahli fikih yang bernama Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, sebetulnya masalah ini memang sudah lama juga menjadi khilafiyah. Ini dikembalikan lagi kepada masing-masing lagi Pak. Artinya kalau kita memang yakin ada zakat penghasilan, silahkan ditunaikan. Kalau memang kita tidak yakin karena kita sudah punya zakatul mal, zakat harta yang nisabnya sudah jelas dan haulnya sudah jelas, maka itu tidak perlu lagi zakat penghasilan. Tapi kalau kita memang berkeyakinan bahwa zakat penghasilan itu memang perlu, maka silakan untuk ditunaikan saja. Bagaimana dengan zakatul mal? Ya karena itu sudah berbeda dengan zakatul mal kalau itu keyakinannya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki penghasilan, tapi kan harus ada nisabnya dulu, Pak. Nisabnya berapa? 1 tahun berapa? Dibagi 12 bulan itu. Jadi tidak serta-merta kalau penghasilannya 2 juta itu tidak bisa dihukumkan zakat penghasilan. Sebab kenapa? Karena hitungannya belum sampai nisab. Nisabnya itu kan adalah zakatul mal adalah 85 gram emas atau sekitar kalau harga emas 500.000 berarti sekitar 42.500.000. Ada nggak orang yang 1 bulan segitu gajinya? Mungkin ada. Ya, beberapa orang yang gajinya mungkin lebih dari 50 juta. Nah,
bagi orang yang punya penghasilan seperti itu, wajib dikeluarkan baginya 2,5% daripada penghasilan tersebut otomatis setiap bulan barangkali. Ya, karena apa? Karena kalau dikiaskan seperti orang yang panen bayar zakat, gajian bayar zakat, seperti itu. Ya, tapi kalau kita mengabaikan, taruhlah ya, katakanlah kita tidak meyakini adanya zakat penghasilan, maka kita kembalikan lagi kepada zakatul mal, kembalikan kepada zakat harta. Ya, kalau kita ingin menunaikan zakat penghasilan, ya silakan. Ya, yang jelas apa? Sama-sama membayar zakat. Masalah khilafiyah ini sendiri adalah masalah yang tidak perlu diperdebatkan secara menerus ya. Kalau kita yakin, laksanakan. Kalau enggak, ya tinggalkan saja. Karena apa? Karena kita sudah punya zakatul mal jalurnya. Karena sama-sama membayar zakat. Ini hanya perbedaan pendapat saja yang saya kira tidak perlu diperdebatkan atau tidak perlu diributkan. Jadi kalau misalkan Bapak yakin, saya punya keyakinan untuk membayar zakat penghasilan, silakan ya, 2,5% dari penghasilan Bapak. Berapa Pak Teguh memang yakin ada zakat penghasilan, maka silakan Bapak tunaikan saja ya, tidak perlu diperdebatkan. Tapi kalau misalnya Pak Teguh berkeyakinan tidak perlu nih zakat penghasilan karena sudah ada jalurnya zakatul mal yang mencakup syaratnya haul dan nisab. Haul setelah 1 tahun harta itu berjalan, dan nisab ukurannya sudah mencapai 85 gram emas, atau kalau dirupiahkan dengan harga rata-rata 500.000 1 gram emas itu sekitar 42.500.000. Itu pun dengan syarat tidak berubah dalam jangka 1 tahun. Kan Pak Teguh punya deposito misalkan 50 juta yang disimpan di bank, atau harta itu tidak bergerak berupa emas, ya, berupa perhiasan di rumah yang mencapai 85 gram, tidak dikotak-katik tuh Pak. Jadi harta yang dizakatkan itu bukan berupa harta yang kita pakai. Mobil yang kita pakai itu tidak wajib zakat, ya. Apapun yang kita pakai itu tidak wajib zakat. Jadi harta itu memang harta diam, ya, seperti perhiasan, ya. Kalau ibu misalkan punya gelangnya, ya, segede alehim gamreng, misalkan, atau punya cincin, ya, cincinnya segede batu, ya, misalkan mencapai jumlah 85 gram, setelah masa haulnya 1 tahun itu masuk, nisabnya sudah pas, maka wajib dikeluarkan 2,5% daripada harta yang ada tersebut. Adapun kembali lagi yang ke Pak Teguh tadi, kalau Pak Teguh memang ingin mengeluarkan zakat penghasilannya, maka silakan, dan itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya perbedaan pendapat saja ya, yang mengatakan bahwa zakat itu ada yang harus dikeluarkan dari zakat penghasilan. Ya. Ini hanya sekedar perbedaan pendapat ya, bahwa ada yang mengatakan zakat penghasilan ada perlu dikeluarkan, ada yang mengatakan tidak perlu karena sudah ada jalurnya zakatul mal. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apa bedanya infak dan sodakoh? Yang pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita bersodakoh tapi yang kita memberikan sodakoh itu hartanya digunakan untuk maksiat? Apakah yang memberikan sodakoh itu mendapatkan dosanya atau enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam surah Al-Baqarah disampaikan wa yunfiqu, ya, membelanjakan. Jadi kalau ibu ya tidak diberi nafkah oleh bapaknya, nah, maka ibu harus minta, ya. Sebab apa? Sebab kewajiban itu adalah daripada suami kepada istri, yaitu memberikan nafkah. Infak itu adalah sesuatu yang diberikan berupa materi. Ya. Infak itu adalah sesuatu yang diberikan berupa materi. Ya.
berupa materi, berupa uang kah, berupa beras kah, atau berupa barang lah, ya, berupa materi. Itu infak namanya. Makanya dalam Islam itu nggak dikenal namanya nafkah batin tuh. Sebetulnya dalam Islam nggak ada. Oh, saya tidak diberi nafkah lahir batin katanya. Biasanya protes mama gitu ya, tidak diberi nafkah lahir batin. Nafkah itu adalah sesuatu dari kata infak. Jadi saya berniat infak, berarti kita memberikan sebuah materi. Apakah itu berupa uang, apakah itu berupa beras dan lain sebagainya, itu namanya infak. Adapun sedekah dari kata sidqun, membenarkan. Ya, apa yang dibenarkan? Bahwa dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang pemberian. Ya, sedekah, berarti dia membenarkan. Yang namanya sedekah itu tidak hanya berupa materi. Ya, apa kata Nabi? Tabassumu, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Atau dalam keterangan lain Rasulullah SAW mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Segala kebaikan itu adalah sedekah. Bahkan kata Nabi, senyum kita kepada saudara kita itu dihitung dengan sedekah. Jadi kalau yang lagi bokeh, yang lagi nggak punya duit, kalau mau sedekah, senyum aja banyakin, Pak. Ya, asal jangan senyum di pinggir jalan, Pak ya. Nanti ditangkap Satpol PP, nggak repot nanti. Ya. Artinya apa? Artinya sedekah itu segala kebaikan, baik materi ataupun non materi. Kita memberikan nasihat, itu juga sedekah. Kita menjenguk orang sakit, mendoakan, ya. Allahumma ashfi, ya Allah semoga Allah sembuhkan, itu juga sedekah. Artinya segala kebaikan yang kita berikan, baik itu berupa materi ataupun non materi, itu disebut dengan sedekah. Makanya istilah zakat fitrah di dalam Quran At-Taubah 60 tidak disebutkan innamaz zakah, tapi disebutkan innamas sadaqat, karena itu mengandung kebaikan bagi ke-8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kalau ibu memberikan satu sedekah kepada orang, lalu orang itu menggunakannya untuk hal yang tidak baik, ya, dengan maksiat. Nah, di sini kita harus melihat dulu, ya, orang yang mau diberikan sedekahnya dulu, Bu. Ya, artinya kita harus mikir juga ini buat apa. Jadi jangan sampai kita salah sasaran gitu, maksudnya begitu. Jangan salah sasaran. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang memang ketahuan tidak ya katakanlah mohon maaf tidak baik, ya, atau kita ada kekhawatiran, wah ini nanti dipakai yang enggak nih misalkan, lebih baik jangan kalau kita memang sudah tahu gitu, ya. Walaupun misalkan hanya untuk sekedar rasa kasihan, ya. Sebab kenapa? Orang yang meminta-minta, ya, atau yang mengemis itu dikatakan dalam satu keterangan dia akan datang di hari kiamat itu seperti orang yang tidak punya daging lagi, Bu. Jadi orang kurus tulang belulang, ya, hanya tinggal tulang aja yang tengkorak hidup mungkin jalan. Kenapa? Karena di dunianya itu seperti orang yang meminta-minta, pengemis-pengemis. Makanya Islam sangat tidak suka dengan orang yang pengemis itu. Nabi saja semuanya bekerja gitu, ya. I'malu fasayarallahu, ya, Rasulullah. Beramallah kamu, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasulnya akan menyaksikan pekerjaan kamu. Ya. Jadi intinya kalau kita ingin memberikan sesuatu, mungkin kita harus dilihat dulu manfaat atau tidaknya. Jadi jangan sampai apa yang kita berikan itu malah mubazir, ya. Malah kita mubazir dan yang kita berikan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mangga. Damang. Ya. Ini Ustadz. Kalau infak, sodako gitu kan sifatnya kan kesadaran gitu ya Ustadz ya. Kalau saya bermimpi gitu, mimpi saya itu saya pengen infak, sodako sampai dengan zakat itu dikelola dengan cara maksimal dan nasional gitu Ustadz, sehingga bisa membawa manfaat
untuk kesejahteraan umat dalam skala besar. Nah, jadi sifatnya kayak yang pemerintah terapkan seperti PBB, pajak penghasilan gitu, Ustaz. Jadi dikelolanya dengan cara profesional dan maksimal gitu. Jadi manfaatnya bisa untuk kesejahteraan umat yang lebih besar dan dalam skala besar gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Dan satu lagi, bagaimana kalau kita infak, sodakoh itu karena ada tadi yang penjelasan tentang bahwa apa yang kita sodakohkan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nah, niatnya itu tadi kalau kita sedekah 1 juta, maka Allah akan melipat gandakan. Niatnya itu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kewajiban kita itu ada 2. Kewajiban sebagai warga negara, kewajiban sebagai seorang muslim. Kewajiban sebagai warga negara tentu kita membayar PBB itu ya, membayar iuran, membayar ini itu dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi para pengurus negara ini juga itu berhak untuk mendapatkan penghasilan dari mana? Dari gaji yang kita setorkan. Ini pernah terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar pergi sudah dilantik, ditunjuk sepeninggalnya Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar masih berniaga ke pasar. Sehingga ketika ada orang mau berurusan dengan Abu Bakar nggak ada. Maka ketika berjumpa dengan Sayyidina Umar ditanya, wahai Abu Bakar, Anda mau kemana? Saya mau ke pasar. Loh, emangnya kamu tidak ada urusan? Kalau saya tidak bekerja begini, saya dapat bagaimana saya menafkahi keluarga saya? Akhirnya kata Sayyidina Umar, baik kalau gitu kita akan sisihkan dana dari Baitul Mal untuk gaji kamu dan keluarga kamu. Nah, ini asal-usul bagaimana supaya pengurus negara pun bisa mendapatkan penghasilan. Jadi tidak apa-apa. Jadi kewajiban kita sebagai warga negara adalah membayar apa istilahnya itu? Membayar tanah, ya kan, pajak, ya, membayar segala sesuatu yang harus disetorkan kepada negara. Itu kewajiban kita sebagai warga negara. Sedangkan kalau kewajiban kita sebagai muslim, kita membayarkan zakat, ya, membayarkan zakat. Artinya satu sisi kita sebagai warga negara yang taat, satu sisi kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah. Jadi kedua-duanya dapat. Sebagai warga negara kita taat membayar pajak, sebagai seorang muslim kita taat membayar zakat, ya. Nah, lalu yang kedua itu adalah pertanyaan tentang kita berniat atau azam, ya, untuk bahwa kita supaya mendapatkan pahala yang besar. Sebetulnya kalau tanpa kita niatkan pun Allah sudah akan catat. Ya, seperti yang sudah disampaikan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang pertama, yang di ayat 195 dan di ayat ke-245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan katsira. Ini terkait dengan Abu Talhah, Bu. Abu Talhah itu mewakafkan kebun kurmanya sebanyak, dalam satu riwayat dikatakan 800 batang pohon kurma yang dekat dulu dekat dengan Masjid Madinah, itu diwakafkan kepada Nabi untuk kemaslahatan umat. Artinya orang yang mau mengambil kurma tersebut dipersilakan oleh Abu Talha. Nah, inilah maka turun ayat man dzalladzi yuqridul qardan hasana, siapa yang meminjamkan hartanya, atau dalam istilah ini adalah pinjaman, Bu. Pinjaman ini adalah memberikan, ya, sebuah harta kepada orang lain untuk kemaslahatan umat, maka Allah katakan fayudha'ifahu ad'afan katsirah, maka Allah akan berikan lipat ganda yang luar biasa. Jadi tanpa kita niatkan pun Allah akan catat. Nah, seperti halnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau membeli sumur Ar-Raumah namanya milik orang Yahudi, lalu diinfakkan
untuk ahli Madinah. Karena pada saat itu orang yang paling kaya adalah orang yang punya sumur. Sehingga orang yang dianggap yang paling banyak hartanya adalah orang yang punya sumur. Nah, orang Madinah pada saat itu tidak semuanya punya sumur. Maka Utsman bin Affan memberi sebanyak 20.000 dinar sumur rumah tersebut, kemudian diwakafkan kepada ahli Madinah untuk diambil manfaatnya, yaitu air. Inilah investasi terbesar daripada Sayyidina Utsman. Ada investasi dari Abdurrahman bin Auf, ada investasi akhiratnya dari Abu Thalhah yang sudah tadi disampaikan, bahwa mereka dari zaman Rasul pun mereka sudah berpikiran bahwa infak yang mereka berikan itu akan Allah lipat gandakan. Tapi memang tidak seperti kita. Ya, artinya apa? Mereka memberikan infak itu memang betul-betul tanpa ada embel-embel. Maaf ya, mohon maaf, tidak ada embel-embel ini untuk ria dan sebagainya. Mereka betul-betul memang ikhlas. Ya, insya Allah kita pun dalam berinfak, ya, dalam bersedekah tetap ditanamkan rasa ikhlas. Adapun kalau diumumkan sah-sah saja. Seperti tadi Pak RW punten, ya, sah-sah saja. Kenapa? Abu Thalhah pun diumumkan oleh Rasul. Ini adalah wakafnya Abu Thalhah, ya, maka silahkan. Nah, sehingga orang kenal dengan Abu Thalhah. Jadi bedakan antara ria dengan ingin dipuji, gitu ya. Bedakan, ya. Ria itu adalah ingin dilihat oleh orang lain, sedangkan kalau diumumkan ini ada sebagai motivasi bagi orang, ya. Atau mungkin diumumkan di masjid, diumumkan di musola, oh si A menyumbang sekian, itu untuk motivasi, ya. Oh dia nyumbang 60.000, masa saya cuma 10.000? Mungkin seperti itu gambaran, ya. Untuk motivasi orang supaya bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Allah apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, termasuk juga dalam hal berinfak. Abu Bakar dengan Sayyidina Umar itu adalah dua sahabat yang saling bersaing dalam hal berinfak. Ketika ada diumumkan perang Tabuk, ya, Rasul mengumumkan perang Tabuk, maka kata Nabi, siapa yang punya harta, ayo sumbang untuk biaya perang. Abu Bakar subuh udah datang kepada Nabi memberikan seluruh hartanya. Sedangkan Umar ketinggalan, Pak. Agak siang dikit baru dia datang, ya. Di situ sudah ada Abu Bakar. Ketika melihat Abu Bakar, Umar bertanya, "Wahai Abu Bakar, kamu bawa apa?" Nabi senyum, ya. "Saya enggak bawa apa-apa," kata Abu Bakar. "Emang kamu bawa apa?" Kata Umar, "Saya bawa setengah harta saya untuk biaya perang Tabuk." Ya, gitu. Jadi di sini ada persaingan, Pak, dalam hal siapa yang paling banyak sedekahnya. Jadi boleh bersaing dalam kebaikan. Kata Allah kan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi dalam hal ini kalaupun kita tanpa meniatkan itu, insya Allah Allah tetap catatkan pahalanya. Ibu, ya. Ya, para hadirin jamaah sekalian yang ta'lim subuh di Zoom online ini, yang disampaikan dalam kita yaitu sedekah yang paling utama di sisi Allah, yaitu pertama tarjul amriya li azril amal syirik. Yang kedua bersedekah, yaitu tidak putus amalnya. Yang mana dikatakan dalam hadis Nabi, iza matubnu adama in qata amal ila salasin. Yang pertama sedekatun jariyah au ilmun yantafa'u bih wa waladun sholih. Yang ketiga bersedekah, di mana pagi hari ini Allah akan kirimkan para malaikat memberikan doa kepada orang yang bersedekah, yaitu yang pertama, Allahumma munfiqan fi halafin. Barang siapa yang pagi hari ini bersedekah, maka Allah akan panjangkan umurnya. Yang keempat, yang terakhir, sedekatul adfaul bala. Sedekah adalah penolak bala. Demikianlah para jamaah sekalian yang telah disampaikan oleh kita, semoga bermanfaat, semoga berguna. Dan terima kasih kepada guru kita, yaitu Bapak Ustaz Fauzi Arifin LC. Mudah-mudahan dipanjangkan umur. Amin. Amin. Walafiat. Mudah-mudahan diberkahi Allah Ta'ala. Bidniyati kabul wa il hadrat Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mari para jamaah sekalian, kita tutup doa ta'lim ini
membaca subhanakallah wa bihamdika. Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama pembaca kami ucapkan mohon maaf dan beri maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.